Perkenalkan, nama saya Hidayanti Gustiarti dari Program Studi S1 Manajemen Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Kinerja Saham Sektor Konsumer Siklikal pada 2 kepresidenan terakhir di Indonesia. Untuk selanjutnya, ada latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, ada perkembangan faktor makro dan return saham. Dapat dilihat melalui grafik bahwa pergerakan ke-6 faktor makro dan return saham sektor konsumer siklikal baik pada periode kepemimpinan SBY maupun Jokowi terlihat sangat fluktuatif. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perkembangan ke-6 faktor makro pada masa kepemimpinan SBY maupun Jokowi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh ke-6 faktor makro terhadap return saham sektor konsumer siklikal baik secara parsial maupun simultan pada kepemimpinan SBY dan Jokowi. Untuk yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan pengaruh ke-6 faktor makro terhadap return saham sektor konsumer siklikal pada periode kepemimpinan SBY dan Jokowi. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik terdapat 4 uji, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Dapat dilihat bahwa pada masing-masing kelompok return, data terdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas, pada masing-masing kelompok return, data tidak ada masalah multikolinearitas. Untuk yang ketiga yaitu ada uji heterokedastisitas, dapat dilihat pada masing-masing kelompok return, data tidak terjadi hetero. Untuk yang keempat yaitu ada uji autokorelasi. Dapat dilihat pada masing-masing kelompok return, data tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan mengenai pemilihan model. Untuk pemilihan model pada kelompok return tinggi SBY, model yang dipilih yaitu common effect model. Pada return rendah SBY yaitu common effect model. Pada return tinggi Jokowi yaitu common effect model. Dan pada return rendah Jokowi yaitu common effect model. Maka model yang digunakan yaitu common effect model. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil analisis linier berganda. Dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan arah negatif pada kelompok return tinggi SBY yaitu variabel X2 dan variabel X3. Kemudian pada kelompok return tinggi Jokowi yaitu pada variabel X2 dan variabel X5. Kemudian pada return rendah Jokowi yaitu pada variabel X2, selebihnya positif. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil koefisien determinasi. Dapat kita lihat bahwa pada masing-masing kelompok return menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen masih sangat lemah. Untuk selanjutnya ada hasil uji F. Dapat dilihat pada slide bahwa penelitian menunjukkan ke-6 faktor makro dari masing-masing kelompok return berpengaruh signifikan. Lalu selanjutnya ada uji T pada kelompok return tinggi dan return rendah SBY. Dapat dilihat pada masing-masing kelompok return. Pada return tinggi SBY terdapat pengaruh positif yaitu pada variabel indeks global, variabel indeks Arabian, dan sumber daya saing. Kemudian pada kelompok return rendah SBY yang terdapat pengaruh positif hanya indeks global. Kemudian ada hasil uji T pada kelompok return tinggi dan return rendah Jokowi. Dapat kita lihat pada kelompok return tinggi Jokowi yang mempunyai pengaruh positif terhadap return saham sektor konsumer siklikal ada 3 yaitu pada variabel harga minyak dunia, indeks Cina, dan sumber daya saing. Namun pada kelompok return rendah Jokowi yang mempunyai pengaruh positif ada 5 kecuali makroekonomi. Untuk selanjutnya ada hasil uji beda. Dapat dilihat bahwa yang terdapat perbedaan pada kelompok return tinggi dan return rendah SBY ada 3 yaitu variabel indeks global, variabel indeks Cina, dan variabel indeks Arabian. Kemudian pada kelompok return tinggi dan return rendah Jokowi yang terdapat perbedaan pengaruh ada 4 yaitu makroekonomi, harga minyak dunia, indeks Arabian, dan sumber daya saing. Kemudian pada kelompok return tinggi SBY dan Jokowi yang terdapat perbedaan pengaruh ada 4 kecuali indeks global. Kemudian pada kelompok return rendah SBY dan Jokowi yang mempunyai perbedaan pengaruh yaitu pada indeks Cina. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan ini terbagi menjadi 2 yaitu kesimpulan analisis linier berganda dan kesimpulan uji beda. Pada kesimpulan analisis linier berganda dapat kita lihat pada masing-masing kelompok return terdapat pengaruh positif. Terdapat pengaruh positif yaitu pada kelompok return tinggi SBY pada variabel indeks global, indeks Cina, indeks Arabian, dan sumber daya saing. Kemudian pada kelompok return rendah SBY
yaitu hanya indeks global saja. Pada kelompok return tinggi Jokowi ada harga minyak dunia, indeks Cina, dan sumber daya saing. Kemudian pada return rendah Jokowi yaitu ada 5 kecuali makroekonomi. Kemudian ada kesimpulan uji beda. Pada kesimpulan uji beda, di sini pada masing-masing kelompok return terdapat perbedaan pengaruh, yaitu pada return tinggi SBY yaitu variabel indeks global, indeks Cina, indeks Arabian, dan sumber daya saing. Pada return rendah SBY yaitu makroekonomi, harga minyak dunia, indeks Arabian, dan sumber daya saing. Pada return tinggi Jokowi yaitu makroekonomi, harga minyak dunia, indeks Cina, dan sumber daya saing. Kemudian pada return rendah Jokowi yaitu hanya indeks Cina saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.